Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video perkuliahan mata kuliah AI dan Data Analytics. Di video sebelumnya, teman-teman sudah mempelajari bagaimana mengeksplor beberapa fitur untuk selecting terutama, dan juga data manipulation dalam library Pandas di bahasa pemrograman Python. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana kita melakukan grouping dan aggregation serta sorting dan ranking dalam bahasa pemrograman Python menggunakan library Pandas. Kemudian kita cari kembali file yang ingin kita olah di Google Colab ini, di mana yaitu data penjualan produk ya. Kemudian kita copy path-nya. Kemudian seperti biasa kita tuliskan variabel path. Kemudian kita kopikan path ke file tersebut. Kemudian kita baca CSV-nya atau upload CSV-nya secara tidak langsung ke Google Colab. Kemudian kita definisikan juga variabelnya DSDF seperti biasa. Kemudian kita tuliskan dan konversikan menjadi dalam bentuk data frame. Dan akan kembali muncul data seperti ini. Nah, pada fungsi grouping atau aggregation, di sini kita bisa lebih dalam lagi mendapatkan insight dari data yang kita miliki. Di sini kita memiliki 100 baris data penjualan produk A, B, dan C, beserta informasi jumlah yang terjual dalam kolom amount, harganya, kemudian total price-nya, di mana price ini merupakan harga satuan ya dari produknya. Anggap saja harganya berfluktuasi ya. Misalkan ini adalah harga lembaran saham lah, bisa seperti itu ya. Dan total price-nya tinggal amount dikalikan dengan price, maka akan menghasilkan total price. Di sini datanya masih nyampur ya, produk A, B, C, terus transaction time-nya juga di sini kita bisa lihat ada tanggalnya, ada waktunya, ada jamnya gitu ya. Sehingga mungkin agak kesulitan ya untuk mendapatkan informasi tertentu dari file ini ya, dari dataset ini. Nah, di sini kita harus melakukan pengelompokan. Misalkan kita ingin mengelompokkan berdasarkan faktor tertentu. Misalkan kita ingin mengetahui jumlah penjualan masing-masing produk, misalkan seperti itu. Caranya adalah kita panggil kembali variabel utamanya ds_df, kemudian tuliskan .group by. Kemudian tuliskan tanda kurung seperti ini. Kemudian di dalamnya tuliskan tanda kurung seperti ini. Tanda kurung seperti ini itu menggambarkan kita ingin mengambil data dari kolom tertentu. Artinya seperti itu. Apabila datanya itu dalam bentuk data frame atau dalam bentuk array. Sehingga ketika sudah kita tuliskan seperti ini, misalkan kita sekarang ingin mengelompokkan total penjualan atau total price-nya atau omsetnya lah ya, bisa disebut omset, berdasarkan produk yang ada 3 ini ya, A, B, C, misalkan seperti itu. Kita ingin kelompokkan total penjualan keseluruhan masing-masing jenis produk. Kita tinggal tuliskan di sini, kita ingin mendasari pengelompokan berdasarkan produk. Kemudian setelah itu di luar tanda kurungnya kita tuliskan tanda kurung seperti ini, di mana dasar pengelompokan produk adalah dari total price-nya atau dari omset penjualannya. Kita tuliskan nama kolomnya total price. Dan karena di sini kita ingin mengetahui jumlah omset keseluruhan dari masing-masing jenis produk, maka kita tuliskan .sum. Kemudian kita run programnya. Dan di sini akan muncul informasi total price dari masing-masing produk, di mana secara otomatis dengan perintah atau fungsi pemrograman seperti ini, seperti yang tertera pada layar teman-teman semua, secara otomatis program akan menghitung total price yang dihasilkan dari masing-masing produk. Produk A, produk B, produk C. Itu berapa jumlah penjualannya.
Nah, di sini kita bisa melihat bahwa produk A ini dia menghasilkan omset paling banyak ya, seperti itu. Dengan nilai 3.203 ya. Nah, itu yang pertama. Itu adalah pengelompokan berdasarkan faktor tertentu. Dalam hal ini menggunakan fungsi sum. Seperti itu. Nah, apabila kita ingin menampilkan rata-ratanya, misalkan rata-rata penjualan per produknya berapa sih? Kita tinggal ganti saja fungsi sum dengan fungsi mean. Maka secara otomatis akan muncul informasi rata-rata total price atau omset yang dihasilkan masing-masing produknya itu berapa. Di sini terdapat anomali ya, justru produk C nih yang rata-ratanya tertinggi, padahal dari segi jumlah produk A yang tertinggi. Nah, itu yang nanti harus dianalisis oleh teman-teman. Apa interpretasinya menurut teman-teman? Seperti itu. Kemudian, setelah dikelompokkan berdasarkan total price dengan faktor mean atau sum, kemudian kita misalkan ingin menampilkan statistik deskriptif, yaitu berupa ukuran pemusatan data. Di mana ukuran pemusatan data ini, itu tadi ya ada jumlah, ada mean, terus ada apa lagi tuh? Ada median, ada nilai maksimum, minimum, dan seterusnya ya, ada banyak lah seperti itu. Nah, daripada kita gonta-ganti ini ya, misalkan kita ganti nilainya dengan nilai maksimum dari penjualan produk masing-masing jenis produk, itu akan melelahkan. Lebih baik bisa sekaligus. Caranya adalah kita kembali lagi tuliskan ds_df dot group by, kemudian tuliskan tanda kurung lagi, tuliskan kembali tanda kurung yang seperti ini, yang kotak seperti ini, tuliskan nama kolom yang ingin kita kelompokkan, produk. Kemudian di luar tanda kurungnya, kita tuliskan kembali, si produk ini mau dikelompokkan berdasarkan apa? Berdasarkan total price. Kemudian tuliskan .agg atau agregat, kemudian tuliskan tanda kurung, kemudian tuliskan dalamnya tanda kurung kurawal, di mana tanda kurung kurawal ini nantinya akan menampilkan kolom-kolom baru yang informatif atau yang informasinya sesuai dengan yang kita inginkan. Dalam tanda kurung kurawal, misalkan kita ingin menampilkan ukuran pemusatan data statistik. Yang pertama adalah jumlah, kemudian koma, tulisan kembali kutipnya, mean, koma, tulisan kembali kutip, misalkan ingin diketahui mediannya, kemudian tulis kembali kutip, ingin diketahui nilai maksimumnya, kemudian tulis kembali kutip, ingin diketahui nilai minimumnya dengan min, terus koma lagi, kita ingin lihat banyaknya atau frekuensi penjualannya seperti apa, misalkan dengan fungsi count. Ini semua adalah fungsi ya, sehingga kalau typo sedikit, itu akan error. Seperti itu. Jadi, dengan fungsi ini, kita akan coba run, dan kita akan lihat hasilnya seperti apa. Di sini akan muncul informasi statistik deskriptif berupa ukuran pemusatan data statistik. Kita bisa lihat di sini, nilai sum dan mean-nya agak bertolak belakang ya, di mana nilai sum-nya itu yang paling banyak itu produk A ya, yang artinya secara total produk A itu omsetnya paling tinggi. Tetapi dari segi rata-rata itu nilainya paling rendah. Atau yang paling tinggi itu justru produk C ya, seperti itu. Nah, ini yang harus dianalisis oleh teman-teman. Biasanya kalau terjadi anomali seperti ini, produk A ini meskipun secara jumlah paling besar, tetapi dia variansinya tinggi. Jadi ada jomplang banget gapnya itu. Ada yang dia penjualannya lagi tinggi banget, tapi ada juga yang dikit banget. Jadi sangat bervariasi. Kalau sekali banyak kejual banyak banget, sekali dikit dikit banget. Sedangkan untuk produk C, mungkin dia sedikit dari segi jumlah omsetnya, tetapi dari segi rata-rata dia paling besar. Dan itu juga bisa terjadi akibat adanya variansi yang cukup besar. Nah, interpretasi seperti itu perlu teman-teman kuasai. Jadi, meskipun teman-teman
sekarang yang mungkin sudah bisa nyoba program-programnya, tetapi apabila tidak bisa menginterpretasikan hasilnya, nanti tidak akan ada informasi atau insight yang didapat dari data-data ini tuh. Seperti itu. Kemudian, sekarang kita ingin kelompokkan berdasarkan ukuran penyebaran data statistik. Ukuran data penyebaran statistik yang paling umum adalah standar deviasi dan variansi. Ini kita copy saja. Kemudian kita kopikan ke kolom baru dan kita coba ganti dalamnya ya. Di sini kan ukuran pemusatan semua ya. Kita coba ganti di sini dengan STD untuk standar deviasi, kemudian var untuk variansi. Jadi fungsinya STD dan var ya dalam library Pandas. Jadi kalau teman-teman typo itu nggak akan jalan programnya. Kita run programnya. Maka di sini akan muncul standar deviasi dan variansi ya, seperti itu. Dan kita bisa lihat di sini, kita sudah curiga ya, loh kok ini dari jumlah penjualan dan juga nilai rata-rata bertolak belakang ya informasinya. Di sini bisa kebukti dengan nilai variansi tertinggi itu ternyata ada di produk C. Jadi si produk C ini ternyata yang menyebabkan anomali tersebut. Produk C variansinya tinggi, yang artinya apa? Total penjualannya itu sangat bervariasi. Dan juga standar deviasinya itu cukup besar ya, yang artinya adalah masing-masing omset di setiap waktu tertentu tuh dia jauh nilainya dari rata-rata. Dan artinya apa? Berarti produk C ini tuh dia itu variatif. Variatif dalam hal peminatnya ya, seperti itu. Ada yang suka banget, ada yang sekali beli ya dikit aja gitu. Dan kita bisa lihat variansi yang paling kecil ini ya ada di produk A, yang mengindikasikan bahwa penjualannya itu variansinya lebih kecil daripada produk B dan produk C. Artinya lebih konsisten lah produk A ini tuh. Tetapi kalau dari segi nilai kita bisa lihat variansinya sampai ribuan ya. Artinya ketiga produk ini tuh sangat tinggi variansinya. Ingat, nilai variansi semakin besar itu semakin bervariasi datanya. Semakin mendekati 0 atau semakin kecil, itu datanya semakin tidak bervariasi atau relatif sama kalau dalam konteks penjualan. Nah, itu adalah fungsi grouping dan aggregation. Ini sangat penting sekali untuk teman-teman lakukan atau kuasai. Kenapa? Karena dalam data analytics kita sudah bahas bahwa data yang diolah itu mungkin nggak 100, tapi bisa ribuan. Sehingga kemampuan untuk selecting data seperti ini atau mengelompokkan data seperti ini tuh itu sangat penting supaya kita mendapatkan informasi dari data yang sangat banyak. Kemudian di sini ada juga fungsi sorting and ranking. Di sini fungsinya ya kita sudah jelas ya dari namanya untuk mengurutkan. Nah, fungsi ini juga mudah saja, misalkan dengan cara kita definisikan variabel baru, misalkan ds underscore df1. Kemudian kita panggil kembali variabel utamanya ds underscore df dot tuliskan fungsi atau library dari Pandasnya, sort values. Kemudian tuliskan tanda kurung dan tanda kurung yang kotak seperti ini dan tuliskan sortingnya ingin berdasarkan kolom yang mana. Nah, ini juga harus hati-hati karena kalau dari sorting itu biasanya data numerik yang ingin diurutkan. Sehingga lebih baik adalah berdasarkan amount, price, atau total price. Nah, di sini kita misalkan ingin mengurutkan total price. Total price dari nilai yang terkecil. Artinya ya total price ini adalah omsetnya lah ya. Nah, misalkan kita panggil DSDF1-nya. Kemudian di run, dan di sini akan terurut total price yang terkecil. Ternyata produk A ya, yang paling kecil tuh. Nah, bagaimana kalau ingin sebaliknya, ingin mengurutkan dari value yang terbesar? Mudah saja, tinggal total price, koma, di sini tuliskan perintah ascending. Ascending. Sama dengan false. Sehingga secara otomatis nanti datanya akan mengurut dari yang terbesar.
Dan ternyata penjualan terbesar itu dihasilkan oleh si produk C. Nah, seperti itu. Itu bisa dilihat ya menggunakan sorting. Kemudian ranking. Jadi kita ingin membuat ranking gitu ya dari data yang paling atau menambahkan informasi ranking gitu ya pada penjualannya. Misalkan kita panggil DS, DF, tanda kurung, misalkan ranking penjualan. Artinya apa? Dengan penulisan fungsi seperti ini, kita ingin menambahkan kolom baru yang namanya adalah ranking penjualan pada data frame ds_df. Kemudian kita tuliskan sama dengan ds, df, kemudian rankingnya ingin berdasarkan apa? Misalkan ingin berdasarkan total price. Kemudian di luar tanda kurungnya atau tanda array-nya, tuliskan .rank seperti ini. Dan kemudian kita panggil ds_df yang baru. Sehingga data ds_df ini akan berubah dengan adanya penambahan kolom ranking penjualan. Kita bisa lihat di sini kita kelihatan ya ranking yang ternyata ini ranking ketiga, ini ranking kedua, ini ranking ke-20 dan seterusnya. Nah, jadi seperti itu. Atau misalkan kita ingin coba menampilkan sortingnya ya seperti apa. Misalkan kita bisa copy lagi file yang di atas atau pemrograman yang di atas dsdf2 ke sini dan kita ganti dsdf2-nya menjadi dsdf biasa. Misalkan di sini kita kemudian dan di sini kita bisa lihat datanya akan mengurutkan dari ranking yang paling buncit ya, seperti itu, atau seperti secara urutan rankingnya itu adalah berdasarkan ranking yang terkecil ya, berarti ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, di sini kita bisa lihat ranking ke-1 yang paling kecil itu adalah ternyata penjualan produk A pada waktu sekian, seperti itu. Nah, jadi bisa seperti itu. Itu adalah fungsi grouping, aggregation, sorting, dan ranking. Ini sangat penting untuk mendapatkan informasi-informasi tertentu, terutama dari data yang begitu banyak. Di sini kita contohkan hanya 100 baris data. Nanti kalau teman-teman di pekerjaan aslinya itu bisa sampai ribuan loh datanya. Oke, itu saja untuk fitur atau fungsi grouping, aggregation, sorting, dan ranking pada library Pandas menggunakan bahasa pemrograman Python. Terima kasih banyak, dan terakhir, video selanjutnya kita akan membahas analisis statistik secara keseluruhan yang sederhana ya, tetapi menggunakan data yang sama seperti apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.